ada satu buah pesan dari Syekh Abu Bakar Al-Balakhi. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba yang berketuhanan, artinya ibadah karena Allah dimanapun, di bulan kapanpun, tidak usah terpatok di bulan Ramadan. Wala takun Ramadhaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadhani, ibadah karena Ramadan, ibadah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Ahandah Channel, konten dakwah Islami, lagu religi dan sholawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Salat dan salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah, Habibullah, Rasulullah, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas nikmat Allah dan syafaatnya Rasul, kembali hari ini, malam ini sangat spesial. Ahandah Channel dihadiri atau didatangi oleh orang yang luar biasa, sahabat sekaligus guru, dan juga pelopor penggiat dakwah yang masih muda di kalangan milenial. Tak asing lagi dan tak ragu lagi keilmuannya luar biasa. Ada Gus Taki di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ajengan. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Ajengan sehat ya? Alhamdulillah selalu Gus. Itu yang paling penting kan? Penting sehat itu. Jangan sampai kita tidak sehat. Berapapun uang kita, kalau tidak sehat, ya nggak sudah seberapa. Karena nikmat sehat itu mahal. Lebih mahal lagi sakit, dan lebih mahal lagi adalah disakiti ketika sedang sehat-sehatnya. Baik. Yang paling mahal adalah disakitin ketika sedang sehat-sehatnya ya. Sedang sehat-sehatnya tapi disakiti. Itu bukan mahal lagi Gus. Menes. Ngomongnya juga ribetnya. Alhamdulillah setelah prolog yang sedemikian, dengan bahagia dan dengan sukacita kami ingin berbagi di sini. Mungkin nanti Gus bisa menyampaikan beberapa pesan. Sebentar lagi kan 5 atau ya menghitung kurang dari 1 pekan. Kurang dari 1 pekan kita akan lebaran Gus. Dan kita tahu banyak sekali euforia yang sudah menjadi kekhasan khas kita kalau mendekati lebaran. Berbeda dengan di luar sana, di luar negeri, di Mekah ini nggak ada apa-apanya, sama saja, bahkan lebih besar Idul Adha. Betul. Kalau di sini kan kalau Lebaran Idul Fitri itu Masya Allah ada tradisi belanja lah, ada tradisi mudik lah. Nah, pembahasan kita dan ingin nanti disampaikan oleh Gus, bagaimana kiat kita dan para jemaah tetap mendapatkan Lailatul Qadar di tengah euforia yang sedemikian mengganggu aktivitas ibadah, belanja di pasar dan mudik yang hiruk pikuk dan dengan gegap gempitanya gitu Gus. Silakan. Masya Allah, ini sebenarnya beliau yang harus menyampaikan ilmu. Kita ngobrol saja mudzakarah. Euforia itu adalah rasa gembira yang berlebihan. Iya. Ya, tidak terkontrol. Apalagi ketika kita sudah disilakan mudik, sudah disilakan beraktivitas di luar secara bebas. Lalu muncullah euforia setelah sekitar 2 tahun lebih kita ini tidak bisa melakukan aktivitas secara leluasa. Apalagi 2 lebaran ini kita tidak bisa leluasa, sehingga tadi muncul euforia. Yang kedua, bahwa kita ini Ramadan akan usai. Kalau kita lihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan manakala Nabi memasuki 10 yang akhir dari Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya sebagai bentuk fokus serius untuk ibadah. Apalagi beliau ketika jelang wafatnya bukan 10 hari lagi, tapi 20 hari. Kalau kita sih yakin Nabi itu dari malam pertama sampai akhir nggak main-main ibadahnya, betul nggak? Ya, betul. Beda dengan kita. Malam pertama saja mungkin rame, maklum banyak newcomer, maklum banyak babak penyisihan. Istilah begini, kalau seloroh saya, pekan pertama di Ramadan itu yang rame masjid.
ya kan? Ya, betul. Pekan kedua yang rame rumah makan, buka puasa bersama. Iya. Pekan ketiga yang rame Itu mall, realitas sekali, Gus. Bang. pusat perbelanjaan. Betul. Pekan keempat, saudara, yang rame apa coba? Terminal, jalan tol, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api untuk mudik, ya kan? Betul. Dan tidak kalah penting, sepekan habis Lebaran, apa yang rame? Pegadaian. Sama pencucian, Gus. Apa itu? Laundry. Dan kalau kita tadi bilang realitas menjelang akhir Ramadan, subhanallah, istri-istri itu bilang, Masya Allah, menjelang akhir Ramadan penuh dengan kehangatan. Sayur diangetin, ya, daging diangetin. Iya, Ini penuh dengan kehangatan. Itu sebetulnya penuh dengan kehangatan sebetulnya karena semuanya diangetin. Iya, orang pergi mestinya ke Baitul Mal, ini ke Baitul Mall gitu kan. Ke Baitul Mal untuk bayar zakat. Nah, ini kan sebenarnya kita menertawakan diri kita, melihat saya juga realita. menertawakan saya kok, Gus. Betul. Tenang aja. Apakah ada yang salah? Bagi saya, masyarakat kita hari ini tidak bisa 100% disalahkan. Ya, tinggal kita arahkan bahwa betul Nabi itu 10 akhir Ramadan serius, fokus dalam beribadah. Tapi kita juga tidak lepas mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita secara wajar. Nah, lalu apakah bisa kita menggapai kebaikan-kebaikan, melakukan perkara yang positif dengan kita berbelanja, dengan kita melakukan mudik, semuanya bisa bernilai positif. Ya, Gus, bagaimana untuk tetap berada pada jalur bahwa Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, dosa sebelum dan sesudahnya dimaafkan, pintu surga dibukakan, beliau masih mengencangkan ikat pinggang. Kita malah di sini malah lebih ke hal-hal yang sifatnya menurut syariat, menurut zahir mata itu ke duniawi. Padahal saya yakin kok Rasulullah itu mengasihi, menyayangi umatnya, dan setiap umatnya kalau bisa itu masuk surga. Tidak ada yang Rasulullah harapkan masuk neraka. Nah, upayanya bagaimana supaya untuk umat Rasulullah yang kita lihat secara realitas gitu kebanyakan ke pasar, nah itu tip-tipnya mungkin di niat atau di amal. Pada saat mereka sedang di mall, mereka sedang belanja pun tetap tidak meninggalkan hal-hal yang positif yang berkaitan dengan keuntungan mendapat Lailatul Qadar gitu, Gus. Tadi saya sampaikan, kita tidak bisa lepas dari perkara dunia, urusan dunia. Tapi apa yang kita lakukan sifatnya dunia, selama itu mubah, bisa saja kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Kita dulu pernah ngaji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya. Berapa banyak orang yang mengerjakan secara fisik kasat mata adalah amal dunia, tapi wayasiru bihusni niyah, berubah sebab bagusnya niat min a'malil akhirah, berubah menjadi apa? Ini yang penting, Gus. Pahala akhirat. Baik. Artinya ketika kita belanja, kita niat membantu orang lain yang sedang usaha, apalagi itu adalah tetangga kita. Kita belanja untuk orang di rumah, membahagiakan anak dan istri, semuanya dengan niat kebaikan, selama minimalnya mubah dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Atau misalnya kita mudik niat untuk silaturahim, dan dalam mudik sendiri, subhanallah, jangan, itu tidak lepas dari filosofi bahwa mudik itu mengajarkan bahwa kita di mana saja tinggal pasti tidak lupa akan kampung halaman. Kalau kita di dunia kembali ke kampung halaman, ya saat nanti di akhirat kita akan kembali kampung akhirat. Maka selalu niatkan yang baik. Justru sebaliknya kata penyusun kitab Ta'limut Ta'lim, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Berapa banyak secara kasat mata itu adalah pekerjaan ibadah akhirat, tapi itu mayasiru min amalid dunia, berubah menjadi amal-amal dunia sebab bisu niat, sebab buruknya niat. Katanya sodako tapi niatnya ingin dilihat oleh orang, katanya niat melakukan kebaikan apa saja, tapi ternyata ada riya, ujub. Nah, ini berarti menjadi buruk. Ya, maka dari itu perbaiki niatnya selama amal itu mubah, tidak bertolak belakang dengan syariat. Seperti belanja, saya tidak bisa salahkan 100%. Selama tentunya juga tidak ghaflah, tidak lengah dari kewajiban-kewajiban. Itu mungkin tips yang paling mendasar dari Gus, dengan perbaiki niat. Perbaiki niat, bersihkan hati, luruskan niat. Jadi
belanja itu kan muamalah dan salah satu bentuk ibadah dengan konteks sosial. Jadi selama itu sah-sah saja, mungkin kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar dengan benarnya ijab kabul, dengan ada sisihan niat untuk saling menutupi kebutuhan, agar istri kita tidak menjadi peminta-minta, agar anak tidak menjadi orang yang dihinakan, menjaga izah dan ifah juga itu bagian daripada kewajiban kepala keluarga mungkin Gus ya. Betul. Seperti itu ya. Membahagiakan. Jadi untuk orang yang belanja tetap dalam kerapihan hati, kebersihan niat seperti itu. Yang kedua, tentu kita tidak lepas dari zikir dan doa. Rasul mengajarkan ketika memasuki 10 akhir kepada Aisyah waktu itu, ya Rasulullah, bagaimana jika aku mendapati bahwa itu adalah malam Al-Qadar? Maka pesan Nabi, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kan berarti kita bisa baca di mana saja. Di mana saja selama tempat itu bukan tempat yang jorok, tempat yang dibolehkan. Kalau kita naik kendaraan daripada macet lantas kita sesumbar ngomong yang tidak baik, marah-marah, ngambek-ngambek tidak jelas, mendingan kita banyak zikir, kita banyak berdoa. Itu kan bagus. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sholawat. Bahkan, nah ini Nabi pernah bersabda, kita sering mendengar ada broadcast message yang sering di-share, cuma menurut saya ada kurang pasnya. Di broadcast itu Nabi pernah berkata amin 3 kali. Saat itu Jibril mengatakan berdoa, diantaranya celakalah orang yang memasuki bulan Ramadan tapi tidak maaf-maafan dulu. Padahal bukan itu hadisnya. Tapi hadisnya adalah ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyub faralahu. Apa kata baginda Nabi? Sungguh sangat terhina dan rendah orang yang mendapati dan masuk ke dalam Ramadan, kemudian Ramadan tersebut berlalu sebelum diampuni untuk dosa-dosanya. Dia masuk Ramadan tapi keluar Ramadan nggak dapat ampunan. Maka kita gapai ampunan selain dengan siam qiyam Ramadan, kita bisa banyak istighfar, kita bisa banyak sholawat. Jadi meskipun di perjalanan mudik, di perjalanan belanja, kita bisa banyak istighfar, banyak zikir, banyak wirid dan sholawat. Jadi yang tidak boleh itu dalam keadaan goplas segala hal juga ya Gus ya. Di pasar tidak boleh goplah, pada saat mudik tidak boleh goplah ya. Tidak boleh terisi diri, hati dan mulut ini dengan zikir gitu maksudnya. Harus terisi dengan seperti itu Gus ya. Betul, sepakat itu. Oke, baik. Maka itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu kita jaga puasa kita, jaga qiyam Ramadan kita. Jangan sampai hanya gegara kita ini, tersebab kita ini melakukan belanja, mudik, ternyata ibadah terlewat. Ya kecuali ada rukhsah dispensasi tertentu bagi orang yang mudik, misalnya perjalanan jauh, safar, agama kita membolehkan kita berbuka, atau karena jauhnya perjalanan kita lantas mengqashar sholat, itu tidak jadi masalah. Yang penting tidak lupa dengan kewajiban supaya kita tetap menggapai malam kemuliaan, malam Al-Qadar. Atau juga kita tetap membaca Al-Quran. Kalaulah kita tidak bisa pegang mushaf, ya kita bisa kan sambil baca minimal Al-Ikhlas 3 kali saja setara dengan satu khatam Al-Quran. Luar biasa. Baik. Jadi secara prinsip dimanapun Allah berikan kepada siapapun mereka yang dalam Ramadan mendapati Lailatul Qadar, Gus. Yang pasti Lailatul Qadar itu tidak akan masuk kepada hati yang kosong. Dia harus tetap isi, harus tersambung dengan turunnya malaikat itu ya Gus ya. Betul. Bahkan ini pesan menarik. Kita ibadah karena Allah, bukan saja karena Lailatul Qadar, bukan saja karena Ramadan. Jangan sampai kemudian kita i'tikaf malam ganjil, malam genap tidak, malam ganjil i'tikaf, malam genap tidak. Nah, ini kan berarti dia ibadah bukan karena Allah. Mohon maaf saja. Maaf, kita ibadah karena apa? Karena ganjil. Ganjil kalau karena begitu. Allah suka yang ganjil-ganjil. Betul. Ada sebuah pesan dari Syekh Abu Bakar Al-Balakhi. La takun ramadhaniyan. Janganlah kamu menjadi hamba yang Ramadanan. Bukan. Tapi kun Rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu hamba yang berketuhanan,
Artinya ibadah karena Allah dimanapun, kapanpun, di bulan kapanpun, tidak usah terpatok di bulan Ramadan. Wala takun Ramadhanian, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadhani, ibadah karena Ramadan, ibadah karena Al-Qadar. Terima kasih Gus. Jadi closing statement atau khawatir yang luar biasa, pesan buat kita, jangan sampai kita termasuk orang yang begitu habis waktu malah kita tidak diberikan ingat. Ini kesempatan emas untuk mengambil mutiara. Terima kasih atas kehadirannya Gus. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih, hanya doa dan harapan semoga kita semua diberikan Ramadan yang makbul dan mabrur semuanya. Untuk semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Ikuti di pengajian berikutnya. Kami haturkan, saya dan Gus, dalam ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.